di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin acara deklarasi relawan di Istora itu gegap gempita, ya. Bagaimana sih pikiran-pikiran Anies itu sebenarnya? Ya, luar biasa. Kita respon. Anies Baswedan. Simpatisan pendukung yang saya hormati, saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar. Relawan pribadi mulia, relawan tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Ini satu tradisi baru mungkin ya, relawan itu dinarasikan langsung oleh Anies Baswedan bahwa relawan itu sangat tidak ternilai ya, dan tidak bisa ditukar dengan besaran-besaran material sehingga dia bekerja. Kerelaan itulah yang menjadi titik atau sumbu keseluruhan kesuksesan Anies Baswedan. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Ada kesadaran yang mendalam bahwa lawan atau kompetitor dalam pilpres nanti adalah punya sumber daya yang luar biasa besar ya. Siapa ya? Ya Ganjar Pranowo yang di belakangnya di backup oleh naga-naga besar itu, oleh para oligarki, dan itu uangnya seperti tidak berseri. Tetapi kita harus tahu sebagai seorang muslim bahwa ada yang lebih besar dari dunia dan isinya, yaitu Allah yang maha besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi, tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Luar biasa, ada keyakinan ya bahwa keberhasilan itu bersama Allah, dan Allah yang akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Ada dimensi spiritual yang dimunculkan oleh Anies Baswedan di Istora Senayan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita.
Jadi yang dipertaruhkan adalah nasib generasi mendatang. Keberhasilan, kemenangan untuk meraih kekuasaan itu tampaknya harus diupayakan dengan sangat optimal. Itulah yang diungkapkan, yang dikirimkan pesan-pesan yang sangat kuat itu oleh Anies Baswedan kepada relawan dari seluruh Indonesia. Karena bukan menyangkut dirinya sebagai presiden jadi atau tidak, bukan menyangkut kelompok, tapi menyangkut republik dan kesejahteraan republik di masa depan. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Nah, ini salah satu intisari yang kuat dari Anies ya. Dia selalu tidak memprovokasi relawan, tetapi mengembalikan kemuliaan, mengembalikan kejujuran dalam perjuangan, mengembalikan pentingnya kebenaran dan menghindarkan hoax atau berita-berita bohong. Tidak perlu, tapi ungkapkan saja ya, karya nyata, rekam jejak, kenyataan itulah yang akan meyakinkan orang terhadap ajakan-ajakan kita untuk sebuah kebaikan bersama. Jadi tidak perlu menghina lawan-lawan politik kita, kira-kira begitu. Jaga kemuliaan perjuangan, jaga ya, yaitu kemuliaan perjuangan itu, dan jangan berbuat bohong yang akan merusak kemuliaan perjuangan itu, hoax itu. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Idealisme itu satu kata yang hilang ya. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi yang dimunculkan adalah pragmatisme. Bagaimana semua diukur ya, dengan ukuran-ukuran yang material bendawi, pencapaian-pencapaian sekian ribu kilometer, tapi rusaknya nama baik, kemudian munculnya generasi munafik, ABS, feodalisme, dan kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat itu yang semuanya itu jauh dari nilai-nilai idealisme. Kali ini malam tadi itu idealisme muncul ya sebagai satu kosakata yang selama ini hilang. Apa itu idealisme? Satu keinginan luhur, cita-cita tinggi yang mengatasi semua ya, besaran-besaran ekonomi atau besaran-besaran material yang menghancurkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu yang hilang di dalam era sekarang. Dan tampaknya Anies Baswedan akan menuju pada satu titik yang sangat tinggi dari benda-benda yang material, yaitu nilai-nilai kehormatan, kemuliaan, kejujuran, keadilan, yaitu idealisme yang selama ini hilang karena digerus dihantam oleh arus materialisme dan liberalisme yang merupakan kita bagian dari kapitalisme global yang sangat congkak dan sangat materialistik. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Siapa yang tersinggung dengan ucapan Anies Baswedan? Pejabat-pejabat sekarang, ya, pada segala level, yang selalu memproduksi kebohongan dalam sebuah sistem feodalisme yang kental ya. Yang penting asal Bapak senang, dan itu menghancurkan nilai-nilai kejujuran, kemerdekaan jiwa, dan kebenaran. Yang penting Bapak senang, idealisme hancur. Itu tidak diperhatikan di era sekarang. Dan Anies Baswedan mencoba untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kehormatan, kemuliaan, idealisme, kejujuran
itu menjadi satu narasi yang akan mengawal bangsa Indonesia ke depan setelah 2024. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Ya, bagus. Itulah ya gagasan dasar dari Anies Baswedan yang mendahulukan idealisme daripada materialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.